Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Selesai. Baiklah, anak-anak ibu ada yang tidak hadir hari ini. Jadi hadir semua ya. Baiklah, kita review tentang materi minggu kemarin ya. Apa materi kita minggu kemarin? Materi kita minggu kemarin itu adalah tentang sistem pencernaan. Apa saja organ yang termasuk ke dalam sistem pencernaan? Kita lihat organ yang termasuk ke dalam sistem pencernaan itu yang pertama ada mulut. Selanjutnya kerongkongan. Ya, kerongkongan. Selanjutnya ada lambung. Selanjutnya organ selanjutnya ada usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Dan terakhir di anus. Jadi organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus itu termasuk ke dalam organ pencernaan. Jadi pada organ pencernaan ini mengandung enzim-enzim yang mana guna enzim tersebut itu untuk mencerna makanan. Baiklah, selanjutnya itulah materi sistem pencernaan. Selanjutnya kita masuk ke materi baru, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi. Apa saja organ kita yang termasuk ke dalam organ sistem ekskresi? Kita lihat itu yang pertama ada ginjal. Selanjutnya ada hati. Apa lagi? Ada paru-paru. Dan terakhir ada kulit. Baiklah, kita lihat sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, baik berupa zat cair maupun zat gas. Jadi sistem ekskresi itu mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi apabila zat itu tidak dikeluarkan akan berdampak pada tubuh kita, akan menjadi penyakit bagi tubuh kita. Jadi zat-zat sisa yang dikeluarkan melalui organ ekskresi yaitu berupa yang pertama ada ginjal. Ginjal itu mengeluarkan urin yang mana berupa feses dan air seni, dan kulit mengeluarkan keringat. Jadi keringat itu merupakan zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan empedu, dan paru-paru mengeluarkan CO2. Kita lihat organ ekskresi yang pertama yaitu ada ginjal. Kita lihat itu ada gambar ginjal, bentuk ginjal. Jadi ginjal itu merupakan alat penyaring darah yang berbentuk seperti kacang muda. Ginjal sebelah kiri lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan, karena ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Ya, selanjutnya kita lihat fungsi ginjal. Yang mana fungsi ginjal yang pertama yaitu menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Dan selanjutnya itu
mengekspresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Dan selanjutnya reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Dan selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan asam basa dan dalam tubuh manusia. Dan selanjutnya yang terakhir itu menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Itu berapa fungsi ginjal. Selanjutnya kita lihat proses pembentukan urin, yang mana proses pembentukan urin ini ada 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan aumentasi. Sekarang kita lihat filtrasi. Yang mana filtrasi itu merupakan proses pembentukan urin yang diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Jadi sel-sel kapiler glomerulus yang berpori atau padosit, tekanan dan berpermeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Selanjutnya yaitu hasil penyaringan di glomerulus itu disebut filtrat atau glomerulus atau urin primer. Jadi mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Selanjutnya proses pembentukan urin selanjutnya itu ada reabsorpsi. Yang mana reabsorpsi itu merupakan bahan-bahan yang masih ditemukan di dalam urin primer yang diserap kembali di tubulus contractus proximal, yang mana meresapnya zat pada tubulus ini melalui 2 cara, yaitu gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Jadi penyerapan air terjadi pada tubulus proximal dan tubulus distal. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Dan sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat residual bertambah. Misalnya terdapat pada urea. Proses pembentukan urin selanjutnya yaitu ada aumentasi. Kita lihat aumentasi. Aumentasi itu merupakan proses penambahan zat sisa-sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contractus distal. Jadi dari tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jadi jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Jadi urin akan keluar melalui uretra. Ini adalah gambar dari proses pembentukan urin. Kita lihat itu pada tahap filtrasi dari darah ke dalam ginjal. Ini merupakan proses filtrasi. Dan selanjutnya itu ada proses reabsorpsi dari tubulus ke darah. Ini merupakan proses reabsorpsi. Dan selanjutnya yaitu ada sekresi dari darah ke tubulus renalis atau yang disebut dengan aumentasi. Ini merupakan proses pembentukan urin. Selanjutnya kita lihat organ ekskresi selanjutnya itu paru-paru, yang mana paru-paru itu merupakan alat pernapasan sekaligus alat ekskresi pada manusia. Jadi paru-paru ini selain dari alat pernapasan, paru-paru juga sebagai organ ekskresi. Jadi paru-paru mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Kita lihat juga gangguan yang terjadi pada paru-paru itu seperti asma. Asma itu merupakan penyempitan pada paru-paru. Dan selanjutnya gangguan selanjutnya itu ada tuberkulosis atau yang sering kita sebut dengan TBC.
yang mana TBC ini disebabkan oleh bakteri dan virus yang menginfeksi paru-paru kita. Jadi terdapat penyempitan di dalam paru-paru itu menyebabkan TBC. Selanjutnya, organ ekspresi selanjutnya adalah hati. Jadi hati merupakan kelenjar terbesar manusia yang berwarna merah tua. Jadi hati menghasilkan empedu. Jadi empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak. Kita lihat juga itu fungsi hati. Yang mana fungsi hati yang pertama yaitu menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Jadi hati ini menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Selanjutnya ada fungsi hati itu menawar racun. Jadi fungsi hati itu apabila ada zat-zat racun yang terbawa dalam makanan, jadi akan diserap oleh hati dan akan dikeluarkan melalui urin. Jadi fungsi hati ini sangat penting, itu sebagai penawar racun. Selanjutnya itu fungsi hati selanjutnya itu mengatur gula darah dalam darah. Selanjutnya yaitu menghasilkan zat warna empedu. Dan terakhir yang mana fungsi hati itu tempat pembentukan urea. Kita lihat itu gambar hati, itu ada bagian hati itu ada lobus kiri, lobus kanan dan kantong empedu. Selanjutnya itu ada kulit. Organ ekspresi selanjutnya itu kulit, yang mana kulit merupakan lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Jadi kulit manusia itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada kulit ari yang disebut dengan epidermis, kulit jangat atau yang disebut dengan dermis, dan jaringan ikat kawat kulit. Kita lihat itu dapat kita lihat pada gambar ini merupakan bagian-bagian dari lapisan kulit. Kita lihat fungsi kulit. Yang pertama itu mengeluarkan keringat. Jadi kulit mengeluarkan keringat. Jadi keringat itu merupakan salah satu zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi kulit akan mengeluarkan keringat. Selanjutnya ada hati. Ada sebagai pelindung tubuh. Di kulit selanjutnya itu pelindung tubuh. Jadi kulit selain mengeluarkan keringat, hati juga sebagai pelindung tubuh. Selanjutnya yaitu menyimpan fungsi hati selanjutnya itu menyimpan kelebihan lemak. Selanjutnya mengatur suhu tubuh. Jadi panas dingin itu akan dapat kita rasakan melalui kulit. Jadi kulit mengatur suhu tubuh. Yang terakhir itu yang mana fungsi kulit itu tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Jadi itulah 4 organ sistem ekspresi yang kita pelajari pada hari ini. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, silakan untuk membuat tugas yang ada di buku paketnya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.